Kisah asal mula, sumur air Zam-Zam. Semua tahu beberapa agama besar di dunia berasal dari satu orang. Seorang yang sangat dicintai oleh Tuhan, Allah, dan dia adalah Abraham. Agama-agama seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Islam merupakan agama yang hadir ke dunia karena janji Allah kepada Abraham. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam sering disebut sebagai Abrahamic religions atau agama-agama Abraham. Mengapa demikian? Karena ketiga agama tersebut sama-sama mengakui Abraham, Yahudi, Avraham, Islam, Ibrahim sebagai leluhur orang yang percaya kepada Allah. Kekristenan menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman. Islam memanggil Ibrahim sebagai bapak dari para nabi. Melalui perjalanan iman Abrahamlah, perjalanan iman umat percaya dari ketiga agama ini dimulai dan terus berkembang hingga kini. Nama Avraham atau Abraham menunjuk kepada leluhur bangsa Ibrani atau Yahudi dari garis Ishak dan Yakub. Adapun nama Ibrahim menunjuk kepada leluhur bangsa Arab dari garis Ismail. Dan pada kesempatan ini kita akan menyimak kisah asal mula keluarnya air Zam-Zam menurut Alkitab agama Kristen. Di mana menurut orang Muslim, kalau air Zam-Zam tersebut sangat berbeda dengan air lainnya. Adapun di Alkitab umat Kristiani, pada kitab Kejadian pasal 15 berisi tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Dan kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-6 tertulis, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Adapun kitab Kejadian pasal 16 berisi tentang kisah Hagar dan Ismail, dan di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1-16 tertulis, adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. kata Abram kepada Sarai, Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? jawabnya,
Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Engkaulah El Roi. Sebab katanya, Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun, ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Perlu dicatat, ketika Ismail lahir Abraham berumur 86 tahun. Dan kitab Kejadian pasal 18 berisi tentang Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dan demikianlah isi Kejadian pasal 18 ayat 1-15 tertulis. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. jawab mereka. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? jawabnya, Di sana, di dalam kemah. dan firmannya, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, Akan birahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Dan kitab Kejadian pasal 21 berisi tentang kelahiran Ishak dan pengusiran Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat
1-7 berisi tentang Ishak lahir dan Kejadian 21 ayat 8-21 berisi tentang pengusiran Hagar dan Ismail. Dan kitab Kejadian pasal 21 ayat 1-7 tertulis, Ishak lahir, Tuhan memperhatikan Sarah, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Upadapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. perlu dicatat, ketika Ishak lahir Abraham berumur 100 tahun. Sedang ketika Ismail lahir Abraham berumur 86 tahun. Jadi usia Ismail lebih tua 14 tahun dengan Ishak. Kelahiran Ishak di tengah-tengah keluarga Abraham membuat mereka bersyukur dan bergembira. Kebahagiaan sebagai keluarga ini telah lengkap di mana Allah sudah menganugerahkan seorang anak bagi kehidupan rumah tangga dan masa depan mereka. Abraham boleh dilayakkan menyambung garis keturunan baginya melalui kelahiran Ishak, dan juga dalam rangka membentuk suatu bangsa pilihan, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah telah menyertai dan memberkati Abraham karena mereka taat dan setia di hadapannya. Penggenapan janji Allah melalui kelahiran Ishak juga menjadi sukacita bagi orang percaya, karena Allah telah memperlihatkan kekuasaannya atas kehidupan manusia ciptaannya. Kelahiran dan kematian, berkat dan hukuman, ada dalam tangan pengasihannya. Jika Allah sudah berjanji pada orang yang dipilihnya, Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Ada rencana Allah dan waktu penggenapannya. Hal yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Orang yang tetap setia berjalan di jalan yang ditunjukkannya akan membawanya melihat perkara yang dahsyat dan ajaib, yang terkadang jauh dari keinginan dan pemikiran manusia. Setelah peristiwa-peristiwa iman ini diwujud nyatakan Allah, dalam perikop ini kita melihat, di tengah kebahagiaan orang-orang yang hadir dalam perjamuan besar yang diadakan Abraham untuk Ishak, terjadi percakapan antara Sarah, Abraham dan Allah. Biasanya dalam perjamuan besar seorang yang berpengaruh seperti Abraham, pasti banyak orang diundang, baik di dalam komunitasnya maupun dari kalangan atas kerajaan Gerar. Sejak Sarah melahirkan sampai Ishak disunat pada usia 8 hari, kehadiran Allah tidak disebutkan. Abraham belum mengadakan acara perjamuan pada momen-momen penting itu. Nanti ketika Ishak disapih di usia kanak-kanak, barulah Abraham mengadakan perjamuan besar dan Allah turut hadir pada perjamuan itu. Di saat sebuah keluarga orang percaya mengadakan ibadah ucapan syukur, di sana semua orang akan bersukacita menyaksikan berkat-berkat Allah mengalir pada keluarga itu. Alkitab mencatat, waktu perjamuan itu sedang berlangsung Sarah melihat Ismail sedang bermain dengan Ishak. Tidak disebutkan apa yang terjadi ketika mereka sedang bermain, namun Sarah mengatakan sesuatu kepada Abraham bahwa ia ingin agar suaminya itu mengusir Hagar dan Ismail. Rasanya tidak mungkin Sarah berbicara demikian tanpa ada sebab. Apa yang dilihat Sarah pada kedua anak itu? Sejak Ishak dilahirkan, Hagar dan Ismail masih ditampung di kemah Abraham. Hanya, Hagar tetap dianggap sebagai hamba, bukan menyandang sebagai istri Abraham. Karena itu rasanya tidak mungkin mereka akan tinggal berdekatan dengan tenda keluarga Abraham. Apa mungkin Sarah melihat Ismail berlaku tidak pantas kepada Ishak dalam perjamuan itu? Abraham juga menjadi sebal karena Ismail. Memang tentang Ismail, malaikat Allah telah menggambarkan sifatnya sebelum ia lahir, yaitu seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar.
Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya, atau itu tertulis di kitab Kejadian pasal 16 ayat 12. Ada juga versi lain cerita tentang Ishak dan Ismail ini. Cerita itu mengisahkan bahwa Hagar dan Ismail diusir Abraham karena Ismail suka mengolok Ishak. Namun saya punya pendapat lain. Ketika Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, Sarah sesungguhnya sedang mendapat visi Allah di masa depan, karena alasan yang digunakan Sarah adalah Ismail tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak. Sarah tidak ingin Ismail yang bukan anaknya turut menjadi ahli waris keluarganya. Untuk sejenak, sejak Ishak lahir Abraham dan Sarah telah melupakan kehadiran Ismail. Namun ketika mereka tiba-tiba muncul lagi pada acara perjamuan besar itu, Sarah seperti disadarkan bahwa keberadaan Ismail bisa mengacaukan garis keturunan Abraham kelak, karena Ismail juga adalah anak Abraham. Bukan seperti itu yang semestinya terjadi, seandainya dahulu mereka tidak melakukan kesalahan. Kalau Sarah tidak memberikan Hagar kepada Abraham, pasti Ishak akan menjadi anak ahli waris mereka satu-satunya. Tetapi sekarang fakta berbicara lain, ada Ismail sebagai anak Abraham, yang dilahirkan oleh seorang hamba. Kesalahan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kesalahan ini harus diperbaiki selagi belum menjadi masalah besar. Cara yang terpikirkan oleh Sarah adalah mengusir Hagar dan Ismail dari kehidupan mereka. Selain itu, Abraham juga menjadi sebal oleh perbuatan Ismail bermain dengan Ishak. Mungkin pada saat itu Hagar menyuruh Ismail bermain dengan Ishak, sekedar menarik perhatian Abraham bahwa ia juga memiliki anaknya yang lain. Sangat wajar seorang ibu melakukan hal seperti itu, untuk mempertanyakan nasib dan masa depan anaknya. Mungkin hanya dengan cara itu Hagar dapat menggugah hati Abraham. Sentuhan kecil tapi tepat sasaran. Tetapi karena ini sedang ada pesta dan banyak tamu undangan di luar komunitas mereka hadir, Abraham merasa sebal karena kejadian itu. Mungkin, bagi Abraham perbuatan Hagar dan Ismail itu akan mencoreng nama baiknya di depan orang gerar, bahwa ternyata ia pernah memiliki hubungan dengan seorang hamba lalu menghasilkan keturunan. Tentu hal itu akan mempermalukan dia sebagai pemimpin suatu bangsa, yang hidup di tengah bangsa asing yang juga taat kepada Allah. Peristiwa itu juga telah membuat Allah ikut bicara. Allah berkata, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Allah mengingatkan bahwa Abraham tak perlu terpengaruh dengan kejadian itu. Membuat malu di hadapan orang banyak dapat membuat Abraham marah dan melakukan hal-hal yang keliru. Allah mendukung perkataan Sarah sebagai solusinya. Secara tersirat Allah juga mau menegaskan bahwa di hadapannya yang diakui sebagai istri Abraham adalah Sarah, karena yang akan disebut keturunan adalah anak dari istri sah itu. Keturunan akan berkaitan dengan ahli waris, yang hanya akan diberikan kepada anak-anak dari keturunan istri yang sah. Sedangkan untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pernikahan, seperti yang tidak sengaja dilakukan oleh Hagar, atau karena bukan niat dan keinginannya, akibat kesalahan pemahaman Abraham dan Sarah sehingga menghasilkan keturunan, tetap dipikulkan di pundak Hagar. Hagar harus membawa Ismail keluar dari keluarga Abraham. Tetapi Allah berjanji kepada Abraham akan memberkati dan melindungi anak itu, karena ia juga adalah keturunan Abraham, orang yang diberkati Allah. Penglihatan Sarah yang terjadi sejak zaman purba ini telah menjadi hukum universal, yang berlaku sepanjang masa. Begitu banyak persoalan-persoalan manusia yang terjadi dalam keluarga karena orang tidak mengetahui aturan ini. Penderitaan manusia yang dicari-cari, hanya karena ingin terlepas dari kompleksitas masalah yang satu tapi terjerumus dalam kompleksitas masalah yang lain. Sarah telah berbuat hal yang sangat penting untuk membentengi keluarga-keluarga Allah dari persoalan-persoalan yang tidak perlu.
Perempuan yang tidak mengenal Allah atau yang tidak takut pada murka Allah ditakdirkan menjadi sarana bagi iblis untuk merusak fondasi-fondasi kerajaan Allah. Karena itu setiap laki-laki harus mengikuti perintah Allah untuk hidup kudus, agar ia dijauhkan dari godaan iblis. Seorang laki-laki yang sudah beristri, tidak diperkenankan hidup sebagai suami istri dengan wanita lain, apapun alasannya. Demikian juga wanita yang sudah bersuami, tidak diperkenankan hidup sebagai suami istri dengan laki-laki lain, apapun alasannya. Pengalaman hidup inilah yang dialami Abraham dan Sarah yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi Allah dengan caranya sendiri telah memperbaiki kesalahan mereka. Karena itu Sarah harus dikembalikan Abimelek kepada Abraham dan Hagar harus keluar dari rumah Abraham. Meskipun begitu banyak orang bertanya mengapa Allah membiarkan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Masakan hanya karena Abraham akan mendapat cemooh dari orang gerar atau Sarah khawatir dengan masalah ahli waris di kemudian hari, Allah tega mencampakkan Hagar dan Ismail di padang gurun. Di mana belas kasihan Allah kepada perempuan dan anak kecil. Saya melihat ada beberapa makna tersembunyi dari cerita ini. Dalam suatu tatanan kehidupan baru yang sudah diciptakan Allah satu demi satu dengan baik, yang dimulai dari ketika tempat yang ditunjukkan Allah berpindah, Allah menyiapkan tempat di mana orang pilihannya itu pergi dan berada. Dalam kasus ini, ketika suatu tempat telah terwujud seperti keinginan Allah, Allah sudah membentuk keluarga kudus, dan mereka telah menghasilkan keturunan, kini Allah sedang mengokohkan fondasi keluarga itu. Kalau sebelumnya Abimelek telah mengembalikan Sarah kepada Abraham, kini Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Dalam arti yang lebih besar, yaitu terkait dengan janji Allah yang lebih besar, ketika Ishak telah lahir, itu artinya melalui Abraham, Ishak dan keturunannya, Allah sedang menciptakan suatu bangsa pilihan. Dari bangsa itu akan terbentuk kerajaan, dari kerajaan itu akan lahir raja-raja, seperti yang dijanjikannya. Para pemimpin bangsa-bangsa dan raja-raja ini dipilih dan dikuduskan Allah dalam keluarga-keluarga turun-temurun. Abraham telah ditetapkan Allah menjadi bapa sejumlah besar bangsa atau Kejadian pasal 17, ayat 5. Ishak, salah satu anaknya akan menjadi suatu bangsa lil yang besar, yaitu bangsa pilihan Allah. Demikian juga dengan Ismail adalah anak Abraham. Ia juga akan menjadi suatu bangsa yang besar, tetapi tidak berada dalam keluarga Abraham. Suatu bangsa atau kerajaan yang keluarga-keluarganya tidak dibangun pada fondasi yang kokoh, akan menghancurkan keluarga-keluarga di dalamnya bahkan bangsa itu. Dalam perspektif rencana keselamatan Allah atas dunia, kalau dahulu Sarah membuat kesalahan dengan memberikan buah terlarang kepada suaminya Abraham, sekarang Sarah secara tegas menyuruh suaminya membuang buah terlarang itu. Meski Abraham tidak lagi memakan buah itu tidak boleh disimpan melainkan harus dibuang. Buah yang disimpan, lama-kelamaan akan menjadi busuk dan berbau tidak sedap. Sarah sedang mengembalikan citra keluarga yang dikehendaki Allah kepada posisinya semula. Perbuatan Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail adalah upayanya untuk mengokohkan eksistensi keluarganya dari berbagai potensi persoalan yang bisa terjadi di kemudian hari, sehingga tiada celah bagi mereka semua untuk berbuat dosa. Idenya ini telah didukung Allah sepenuhnya. Tetapi Allah tidak membiarkan Hagar dan Ismail. Allah juga berjanji akan memberkati Ismail, atau Kejadian pasal 21, ayat 13 dan Hagar atau Kejadian pasal 16 ayat 10. Karena itu Abraham mendapat kekuatan untuk mengusir Hagar dan Ismail dari kemah tempat tinggalnya. Perbuatan Abraham ini sama seperti tindakan Allah mengusir manusia pertama keluar dari Taman Eden. Artinya, ketika Hagar dan Ismail keluar dari kemah Abraham, sesungguhnya Abraham dan Sarah telah kembali menduduki Taman Eden mereka di dunia, yaitu suatu taman keluarga Allah, melalui suatu proses yang mengandung nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan. Sama seperti bahtera suatu bangsa mendarat di pegunungan dengan selamat, membawa pulang 4 pasang keluarga Nuh dari gelombang murka Allah. Ketika Hagar dan Ismail tidak diusir dari keluarga Abraham, maka dosa akan terus berada dalam kehidupan mereka.
Kita tidak akan pernah tahu di mana letak surga itu dalam kehidupan anak-anak manusia di bumi ini, karena surga itu adalah suatu tempat atau keadaan yang menuju pada kekudusan, kebahagiaan dan kekekalan. Berbahagia keluarga yang hidup di jalan yang ditunjukkan Allah. Kalau ada konsep kebahagiaan dan penderitaan, mengapa harus memilih penderitaan? Mengokohkan keluarga yang kudus di hadapan Allah akan semakin memperkuat fondasi suatu bangsa pilihan Allah. Keluarga Abraham adalah keluarga kudus pertama yang masuk kembali dalam bahtera bangsa yang kudus. Konsep tentang keluarga dan bangsa pilihan adalah suatu rancangan otoritas Allah pada suatu sisi. Di sisi yang lain tentunya bercerita tentang perjalanan manusia menuju konsep Allah ini, sebagaimana dahulu Abraham dan Sarah melakukannya. Mereka tidak seperti Adam dan Hawa yang tiba-tiba berada dalam kenyamanan Taman Eden. Abraham dan Sarah harus mengerjakan proyek keselamatan keluarga mereka sendiri, diuji dalam berbagai pergumulan pekerjaan Allah, pergumulan persoalan yang mereka buat sendiri dan mereka telah berhasil mengatasinya, sehingga mereka sampai pada tujuan dengan selamat, yaitu mencapai rumah tangga yang bahagia. Allah berkenan menggenapi janji-janjinya. Demikian juga dengan Hagar dan Ismail. Seorang hamba tidak dibenarkan ujuk-ujuk menjadi permaisuri lalu menggeser kedudukan sang ratu. Hagar dan Ismail, mereka masing-masing harus menjalani suatu proses pembentukan di luar sana. Sama seperti Adam dan Hawa sebagai suatu keluarga, harus keluar dari Taman Eden untuk mengembara di dunia untuk menjalani proses pembentukan Allah. Padang gurun atau dunia ini adalah tempat penggemblengan umat manusia. Yesus, anak Allah yang kudus, yang maha tinggi juga tidak luput dari penggemblengan ini sebelum dia melakukan pekerjaannya atau Matius pasal 4, ayat 1. Setelah Allah berfirman kepadanya, keesokan harinya pagi-pagi Abraham segera melaksanakan keinginan Sarah itu. Abraham tidak berat hati mengusir Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail juga menuruti dengan taat dan ikhlas perintah Abraham. Abraham membekali Hagar dengan roti dan sekirbat air. Dan semua perbekalan mereka dalam perjalanan diletakkan di atas bahu Hagar, lalu Abraham menyuruh mereka pergi. Jika kita membayangkan betapa berat beban yang dipikul Hagar, seorang anak laki-laki berumur kurang lebih 16 tahun dan perbekalan mereka dalam perjalanan. Perlu dicatat, Ismail diusir dari kemah Abraham sekitar usia 16 tahun, setelah masa sapi susu Ishak, yang menurut budaya orang Israel antara usia 2 tahun, dan beda usia Ismail dan Ishak 14 tahun. Abraham mempercayakan kehidupan Ismail menjadi beban tanggung jawab Hagar, betapa kuatnya Hagar memikulnya. Betapa sakit hatinya melaksanakan tugas seorang hamba. Hagar yang dilahirkan sebagai orang kecil di Mesir, dijadikan budak oleh Fir'aun, diberikan kepada Abraham sebagai hadiah, lalu tinggal mengabdi pada nyonyanya sebagai orang asing, akhirnya harus menanggung penderitaan atas suatu hal yang mungkin tidak dimengertinya. Banyak orang menaruh simpati kepada Hagar. Ketidaktahuan Hagar pada hukum Allah, karena ia berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah, membuat ia berdosa kepada Allah karena ketaatannya pada perintah majikannya. Entah apa yang ada di pikiran dan perasaan Hagar pada saat ia pergi mengembara di padang gurun Bersyeba. Hagar adalah contoh seorang hamba perempuan dari suatu bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi taat kepada majikannya dan kepada Allah. Ia contoh orang-orang kecil yang tidak punya banyak pilihan selain mengikuti apa maunya majikan, sampai ia harus mengalami pelecehan seksual, penindasan dan diusir dari rumah tuannya. Suatu ujian di luar batas-batas kemanusiaan. Kini ia harus pergi mengembara mencari kehidupan lain bersama seorang anak yang diusir ayahnya. Ia sendiri dianggap berdosa di hadapan Allah dan aib bagi keluarga tuannya. Semua itu dijalaninya dengan tabah sebagai hukuman demi kebaikan semua kaum perempuan. Adakah lagi perempuan-perempuan seperti Hagar pada masa sekarang ini? Hukum telah dibuat untuk melindungi mereka, karena Allah pun tidak menghendaki manusia berbuat jahat kepada sesamanya. Hagar pergi mengembara di padang gurun untuk meneruskan kehidupannya. Berbeda dengan Lot yang memilih tempat yang subur. Setidaknya Hagar bisa pergi ke suatu desa terpencil di sekitar kerajaan Gerar.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Hagar pergi ke padang gurun. Apakah ia berpikir padang gurun adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk mengasingkan diri? Ataukah tidak ada tempat yang lain selain padang gurun? Apakah Hagar masih teringat tentang janji Allah kepadanya dan kepada anaknya Ismail dahulu? Hagar dijanjikan Allah akan mendapatkan keturunan yang tak terhitung banyaknya. Sedangkan Ismail juga dijanjikan Allah akan menjadi bangsa yang besar dan memperanakkan 12 orang raja. Mungkin dia berpikir Ismail akan menjadi bangsa yang besar dalam keluarga ayahnya. Tapi ketika mereka diusir, mimpinya telah hancur. Tidak disebutkan mengembara di padang gurun adalah pilihan Hagar, yang pasti Hagar berjalan tanpa rencana dan tanpa tujuan. Ketika Abraham menyuruh ia pergi, mungkin Abraham menunjuk ke arah padang gurun sehingga Hagar mengikuti arah yang ditunjukkannya. Entah berapa lama perjalanan yang sudah mereka tempuh, adakah mereka tergelincir dan jatuh, ataukah binatang buas mengancam mereka. Hagar terus berjalan, tidak tahu arah tujuannya. Ketika air dalam kirbat itu habis, Hagar membuang Ismail di bawah semak-semak. Air dalam kirbat itu seolah menjadi batas waktu bagi Hagar memikul beban tanggung jawab. Lalu ia duduk agak jauh karena ia tidak tahan melihat anaknya mati, sambil menangis dengan suara nyaring. Tapi Alkitab mencatat, Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring lalu berseru dari langit kepada Hagar. Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Rupanya ketika Hagar menangis, Ismail dalam ketidakberdayaannya, telah membisikkan nama Tuhan dalam hembusan nafasnya. Allah justru mendengar suara Ismail yang tidak terdengar itu daripada tangisan ibunya yang nyaring. Mungkin kita bertanya apa yang diucapkan Ismail sehingga sampai ke telinga Allah. Pasti itu bisikan doa minta tolong kepada Allah. Tangisan kesedihan yang nyaring tidak menggerakkan hati Allah melainkan doa yang sungguh-sungguh dalam keheningan. Hal ini berarti Ismail telah berdoa kepada Allah, dan doanya melahirkan mujizat. Doa seorang remaja telah didengar Allah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Abraham mengajarkan Ismail berdoa? Alkitab mencatat, Allah menyebut Abraham seorang nabi, Abraham seorang pendoa syafaat. Doa seorang nabi telah menyelamatkan banyak jiwa dari murka Allah. Tentu hal itu bukan perkara yang tersembunyi. Ismail pasti mengikuti jejak ayahnya. Mungkin juga Abraham menerapkan kebiasaan berdoa dalam lingkungan keluarga dan kaumnya. Mengapa Allah tidak mendengar teriak Hagar minta tolong? Mungkin ini bukan soal siapa yang lebih keras berteriak. Kalau saja Hagar berteriak di tengah perkampungan, orang-orang akan datang menolong. Namun berteriak di tengah gurun, siapa yang akan datang menolong? Tidak ada kehidupan di padang gurun. Tanaman pun kering menjadi semak belukar. Tetapi Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Keberadaan Ismail di tengah padang gurun terdeteksi oleh radar telinga Allah ketika ia bersuara minta tolong, meskipun tidak terdengar oleh telinga manusia. Jiwanya telah berdoa kepada Allah. Ini soal siapa yang berteriak minta tolong. Siapakah Ismail? Ismail adalah anak seorang nabi yang diberkati Allah. Ismail telah melakukan perintah Allah atau perjanjian sunat, melalui tindakan iman ayahnya, Abraham. Ini bukti bahwa perjanjian sunat Allah dengan Abraham telah bekerja dan terlihat kegunaannya. Ismail sudah disunat oleh Abraham, karena itu ia berada dalam perlindungan Allah sebagai satu-satunya Allah. Allah akan menolong hambanya. Ternyata, ketika seorang yang terikat perjanjian dengan Allah, pada saat jiwanya meminta pertolongan, Allah mendengarnya dan segera mengutus malaikatnya untuk menolong. Allah tidak akan membiarkan orang yang melaksanakan perintahnya itu binasa, meskipun kesadaran melaksanakan perintah itu dahulu, bukan lahir karena imannya sendiri, karena ia masih kecil dan belum mengerti, tetapi karena iman ayahnya. Oleh karena Ismail telah melakukan perintah Allah dan jiwanya telah berdoa kepada Allah, maka Allah datang menolong mereka. Ketika Ismail terhubung dengan Allah dalam doa,
maka Allah memakai orang yang terdekat dengannya, yaitu ibunya untuk menolongnya. Allah membukakan mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur, lalu pergi mengisi kirbatnya dengan air dan memberi Ismail minum. Perbuatan Allah kepada Ismail telah membuat Hagar percaya bahwa Allah menyertai Ismail, anak Abraham. Penyertaan Allah kepada Ismail dalam rangka Allah telah berjanji kepada ayahnya Abraham, bahwa Allah juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Sapaan Allah kepada Hagar telah mengingatkannya akan janji Allah dahulu. Iman Hagar itu telah membuat ia melihat sebuah sumur yang sebelumnya tertutup oleh ketakutannya. Perbekalan yang disediakan Abraham kepada mereka menjadi petunjuk bahwa Abraham menginginkan Hagar menemukan sumur ini dan tinggal di sini. Abraham percaya pada ketaatan Hagar. Orang yang percaya kepada Allah pasti akan selalu mendapat hikmat untuk menemukan jalan keluar. Lalu Hagar segera pergi mengisi kirbatnya dengan air dan memberi anaknya minum. Allah tentu tidak bermaksud mengusir Hagar dan anaknya untuk membiarkan mereka mati di padang gurun. Perbekalan yang disiapkan Abraham adalah untuk memelihara mereka agar mencapai mata air ini. Abraham mengetahui adanya sumur ini dan ia mengatur agar Hagar dan Ismail pergi ke sumur ini untuk meneruskan kehidupan. Abraham menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anaknya dan hambanya. Sama seperti yang dilakukan Abraham pada Lot, keponakannya. Meskipun mereka telah berpisah, ketika terjadi sesuatu pada Lot, Abraham datang untuk menyelamatkannya. Demikian pula pada saat Sodom dan Gomora akan dimusnahkan Allah, Abraham juga pergi ke pegunungan untuk menolong Lot dan keluarganya. Abraham yang mempertahankan Ismail untuk hidup di hadapan Allah, pasti ia akan berpikir untuk melindungi keselamatan anaknya dalam perjalanan ke tempat tujuan yang diinginkannya. Di pihak Allah, orang yang mengikat perjanjian dengan Allah, jiwanya terhubung langsung dengannya. Apalah arti upaya Abraham kalau Allah membiarkan Ismail kehabisan tenaga dan mati? Karena itulah Allah mengatakan kepada Hagar, apakah yang engkau susahkan? Janganlah takut. Ketika mereka diselamatkan, Allah memberi tugas kepada Hagar yaitu, Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Hagar sebagai seorang yang terbuang, hancur dan seorang diri, diperintahkan Allah bangun, bangkit dari keputusasaan dan terus hidup untuk mengangkat harkat dan martabat Ismail anaknya. Allah telah melihat ketaatan Hagar pada perintah Abraham telah membawa mereka sampai ke mata air dengan selamat. Untuk pertama kali, iman Hagar telah membuat ia bisa melihat bukan hanya mata air, tetapi kehidupan masa depan di padang gurun. Hagar terbukti adalah seorang hamba yang setia dan bertanggung jawab. Allah pun mempercayakan seorang hamba perempuan yang memiliki kasih seorang ibu, yang terbukti setia dan taat kepada perintah tuannya dan kepada perintah Allah, sebuah tanggung jawab pada perkara yang lebih besar, yaitu untuk membimbing Ismail menjadi bangsa yang besar. Hagar dipilih Allah untuk menjadi pemimpin suatu bangsa di padang gurun Bersyeba. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Ismail berada dalam pengasuhan ibunya dan menjadi seorang pemanah. Lalu mereka berpindah ke padang gurun Paran, lebih dekat ke Mesir. Hagar dan Ismail telah dapat menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di padang gurun. Hagar bahkan dapat melancong ke tanah Mesir dan meminang seorang perempuan Mesir untuk Ismail. Hagar tidak membiarkan Ismail hidup tanpa pendamping di padang gurun. Dari perkawinan mereka, Ismail memperoleh 12 orang anak dan menjadi 12 orang raja. Hidup Ismail terpelihara dengan damai karena bimbingan Hagar, ibunya. Bahkan di akhir hidup Abraham, ayahnya, Ismail bersama-sama dengan Ishak menguburkan ayah mereka di Gua Mahpela atau di Kejadian pasal 25, ayat 9. Hagar tidak memutuskan hubungan keluarga anak dan ayah. Dengan demikian Hagar telah melaksanakan perintah Allah. Ia menjadikan Ismail seorang pemanah. Ia mencarikan Ismail seorang istri dan melahirkan 12 orang anak dan kemudian menjadi 12 orang raja seperti yang dijanjikan Allah. Ismail dapat memelihara hubungan dengan ayahnya Abraham dan dengan saudaranya Ishak. Hagar telah menyelesaikan tugasnya membimbing Ismail menjadi bangsa yang besar.
Hal ini berarti Allah memanggil Hagar, seorang hamba untuk menjadi penuntun bangsanya, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah, untuk mengenal Allah Abraham dan perintah-perintahnya, di suatu tempat yang awalnya tidak ada kehidupan, menjadi tempat hidup bangsa-bangsa, yaitu padang gurun. Sedangkan panggilan Allah kepada Abraham dan Sarah adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa yang hidupnya terbelenggu dalam kutukan perhambaan dan perang saudara. Hikmah dari cerita Abraham mengusir Hagar dan Ismail sesungguhnya adalah untuk membebaskan Hagar dari status hamba. Ketika ia telah menjadi orang merdeka, ia melaksanakan perintah Allah untuk membimbing anaknya hidup di padang gurun. Di pihak Abraham dan Sarah adalah untuk mengokohkan kembali keutuhan keluarga mereka. Bagi mereka masing-masing, Allah telah menggenapi janji-janjinya yang mulia. Keturunan mereka menjadi bangsa-bangsa yang merdeka di tanah mereka masing-masing, tetapi Allah Abraham menjadi Allah bagi semua bangsa. Dan kita kembali lagi pada bacaan Alkitab di kitab Kejadian pasal 21 ayat 8-21 berisi tentang Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan di bagian kitab inilah adanya kisah asal mula keluarnya sumur air Zam-Zam tertulis. Dan di kitab Kejadian pasal 21 ayat 8-21 ini tertulis. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersyeba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Dan sumur yang dilihat Hagar di saat dia dan anaknya Ismail kehausan itu, saat ini dikenal sebagai sumur air Zam-Zam. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Adapun kata Zam-Zam, bahasa Arab berarti banyak, melimpah ruah adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh.